ketika saya sudah sampai di tahap ini, saya baru sadar mas. Dulu kan cita-cita saya pengen jadi PNS tahun 2018-19 sudah daftar 2 kali tapi masih gagal itu. Terus akhirnya terjun ke dunia bisnis dan sekarang baru paham mungkin Tuhan sengaja menghancurkan rencanaku sebelum rencanaku menghancurkan kehidupanku, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setioko. Di sini saya sudah menggeluti konveksi sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Saya juga asli kelahiran Bojonegoro. Jadi basic saya itu kan sebenarnya mekanik. Saya sekolah di STM jurusan otomotif ya. Kemudian sempat merantau ke Kalimantan sekitar nggak ada 1 tahun, 6 bulanan lah. Habis itu jauh dari rumah, kan baru lulus sekolah, jauh dari rumah kan pasti belum terlalu kerasan. Akhirnya pulang ke Jawa lagi. Selang beberapa bulan coba ngelamar di salah satu minimarket. Alhamdulillah keterima dan ditempatkan di Surabaya. Di minimarket tersebut lumayan bertahan lama, hampir 1 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk kuliah. Ketika kuliah saya mengambil jurusan PGSD mas. Jadi agak jomplang ya. Awalnya STM jurusan otomotif, tapi kuliah kok malah mengambil PGSD gitu. Tapi ya perjalanan memang seperti itu. Di persimpangan kadang kita harus mengganti cita-cita kayak gitu. Cita-cita memang sebenarnya jadi guru mas. Tapi kan melihat kondisi ekonomi keluarga saya, rasanya kalau mau kuliah itu dulu mustahil. Jadi waktu kuliah itu aku sempat nyambi kerja juga. Kerja di warnet juga pernah, ikut jaga toko. Terus akhirnya belajar konveksi. Jadi kuliahku dulu kan 1 minggu cuma masuk 2 kali di salah satu universitas di Bojonegoro sini ya. Masuknya cuma hari Sabtu dan Minggu. Jadi pagi itu aku ikut nyambi ngajar di sekolahan gitu. Siangnya nanti ikut jaga toko olahraga. Terus malamnya kadang ikut masih nge-grab, ngojol mas. Iya. Jadi berangkat jam 6 pagi, pulang itu jam 12 malam. Setiap hari. Seperti itu. Dulu cita-citaku kan udah jadi guru itu ya. Jadi planningku sekolah, kuliah, setelah itu ngajar, daftar CPNS, keterima, ini aku seperti itu. Kalau malah sekarang jadi swasta, jadi bisnis seperti ini, ya gimana ya? Mungkin dah kehendak Tuhan seperti itu. Ini kan sebenarnya passionnya masih ada dalam diri saya mas, yaitu segmennya kan kayak olahraga gitu lah. Kebetulan hobi saya sendiri kan sepak bola, jadi masih nyambung lah. Awalnya menikmati dari prosesnya itu, kemudian selang beberapa tahun alhamdulillah sudah bisa menikmati hasilnya. Jadi dulu gini mas, ketika saya sudah lulus kuliah, saya sudah pernah ikut CPNS 2 kali. Pertama itu di tahun 2018 kelihatannya. Pertama ikut di Tuban, terus selang 1 tahun berikutnya 2019 ikut di Nganjuk. Dua-duanya ini gagal semua. Gagalnya itu pun di tahap akhir, yaitu SKB. Kan awalnya administrasi, SKD, terus buahnya terakhir SKD itu pun tinggal 2 orang, tapi kok kalah terus. 2018 itu kan kalah, 2019 juga belum rezekinya. Akhirnya setelah itu kan sudah nggak ada untuk guru khususnya, nggak ada kayak CPNS lagi, cuma P3K, diganti P3K itu. Terus akhirnya mau nggak mau juga dikejar usia, banting setir ke dunia konveksi itu. Kenapa memilih dunia konveksi? Karena sebelumnya ketika saya kuliah kan sudah pernah ikut kerja di orang selama 5 tahun. Itu juga di bidang konveksi. Jadi
Ketika kuliah, pagi itu ikut ngajar, siangnya jaga di toko sambil dikonveksi itu, sedikit-sedikit mempelajari, akhirnya menguasai. Kemudian ketika gagal CPNS itu, akhirnya memutuskan untuk mengambil bisnis konveksi itu. Ketika saya di toko, ikut kerja sama orang, itu kan saya sudah membranding diri saya sendiri. Membranding sendiri kalau saya konveksi. Jadi kadang meskipun saya masih ikut di situ, banyak orang yang lebih memilih pesan lewat saya. Nanti baru aku salurkan ke konveksi tersebut gitu. Terus makin hari, makin tahun, konsumenku makin banyak, akhirnya punya pasar sendiri. Kemudian resign dari tempat saya bekerja itu dan buka sendiri. Intinya saya belajar banyak lah dari mantan bos saya dulu. Bahkan sampai sekarang pun masih sempet sering sharing, masih sempet berguru pada beliau. Untuk Mas Udin, semoga sukses selalu. Ketika memutuskan untuk mendirikan sebuah konveksi, kebetulan kan aku dulu mendirikan itu waktu pandemi, Mas. Jadi orang-orang mau olahraga itu dilarang, kegiatan olahraga sangat terbatas. Itu aku malah menciptakan konveksi. Jadi pertama itu konsumenku lebih ke luar kota, dari pemasaran online gitu. Baru beberapa bulan baru dikenal di kalangan sini. Jadi untuk mendirikan konveksi kan modalnya dulu nggak sedikit, Mas. Untuk beli mesin aja sama bahan baku itu modalnya sendiri sekitar 200 juta. Sedangkan aku waktu itu kan masih guru sukuan. Dapat 200 juta dari mana? Aku sudah coba ngobrol ke orang tua, katanya kalau untuk nyariin modal segitu nggak mungkin bisa lah. Pakai bank juga nggak berani. Akhirnya saya memperluas relasi di kalangan teman-teman gitu. Kemudian ada salah seorang anggota HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu yang mengajak saya bekerja sama untuk pemodelan itu. Setelah melakukan diskusi, akhirnya disetujui dengan MOU seperti ini, akhirnya bisa berjalan gitu. Jadi pemodelan itu bukan via bank, melainkan via relasi. Nanti dapat keuntungan berapa saya kasih gitu, Mas. Jadi tanpa riba, Mas ya? Tanpa riba, alhamdulillah. Momen paling sulit mungkin medium tahun 2008, Mas ya. Tahun 2008 itu kan aku baru transisi dari SMP ke SMK itu. Jadi tahun 2008 itu saya ditinggal sama bapak saya, meninggal. Padahal sekolah di SMK itu pilihannya beliau. Dulunya kan aku nggak minat sama sekali di dunia otomotif. Jadi sampai sekarang pun kayak servis apa-apa itu kurang bisa, karena bukan kemauan saya sendiri. Diarahkan ke situ, nanti setelah lulus dari sekolah, daftar di sini kan planningnya beliau itu. Tapi di tengah jalan ketika saya baru masuk, sebulan atau 2 bulan kemudian beliau sudah dipanggil. Itu momen paling sulit lah, bingung mau kemana ke depannya itu. Ditinggal sosok bapak itu kan kita nggak punya lagi figur. Yang pertama itu, yang kedua itu kayak anak yang nggak punya bapak itu kayak dipandang, tahu sendirilah bisa apa gitu, seperti itu. Jadi selama ini yang berjuang ya ibu saya itu, menguliakan sampai bisa jadi seperti ini. Saya 2 bersaudara. Saya anak pertama dan punya adik perempuan yang alhamdulillah sekarang juga sudah bekerja juga di salah satu rumah sakit di Bojonegoro. Jadi dulu itu, ini kan saya menikah agak telat, Mas. Umur
29 saya baru nikah. Itu saya nunggu lulus adik saya dulu. Jadi membackup untuk biayanya. Ketika dia sudah wisuda, baru saya berani ke jenjang pernikahan itu. Ya banyak, belum nikah itu dulunya. Padahal ada alasan itu. Saya harus mengentaskan saudara saya dulu. Kuliah di kesehatan kan dulu nggak murah, jadi agak berjuang itu. Yang terakhir kan di salah satu minimarket di Surabaya itu ya. Saya di sana itu hampir setahun lah, kisaran tahun 2010 sampai 2011 itu. Bertahan itu kok sukanya ya kita banyak teman di sana, kenal dari berbagai luar kota, akhirnya menambah relasi juga. Tapi juga banyak dukanya mas. Setiap 3 bulan sekali kan ada stock up name dari kantor. Padahal sudah kita kerja maksimal, tapi kok selalu ada barang yang kurang atau minus gitu. Kalau kayak minus gitu kan otomatis yang torok itu kan pegawainya mas. Dibagi berapa orang gitu. Kebetulan dulu ada 5 orang. Terakhir sebelum saya keluar itu nilai barang hilang itu sekitar 4 juta, harus dibagi 5 orang. Padahal UMR Surabaya waktu itu baru 1,5an lah. Terus tak pikir-pikir, akhirnya resign dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah di Bojonegoro. Kuliah biaya sendiri mas. Saya kan kuliah sambil bekerja itu. Pagi ngajar, siang di toko, malamnya kadang sambil ngojol. Saya ngajar di salah satu ujung Bojonegoro mas, tepatnya di Kecamatan Ngambon. Itu jarak dari rumah saya udah 46 kilo, jadi 1 jam. Berangkat jam 6 sampai sana jam 7. Bahkan sampai sekarang saya juga masih aktif di sana, di salah satu madrasah di Ngambon. Jadi dulu awal-awal aku ke sana itu, aku di sana muridnya baru ada 18. Alhamdulillah selang 14 tahun kemudian muridnya sekarang sudah tembus 250. Sudah sangat maju. Kemudian kalau siangnya di toko, itu di toko olahraga, ini di Bojonegoro aja mas. Jadi dulu ketika pulang ngajar dari Ngambon itu kan habis duhur itu pulang langsung ke Bojonegoro, nggak pulang ke rumah, nanti kan muter lagi. Jadi langsung ke Bojonegoro jam 1-an itu lanjut kerja di toko sambil dikonveksi. Memang cita-cita dulu dari dulu kan saya pengen jadi guru, pengen jadi pendidik. Alhamdulillah keturutan sampai sekarang. Jadi meskipun saya sekarang sudah punya bisnis, untuk profesi guru ini insya Allah nggak saya tinggalkan gitu mas. Banyak orang yang bilang dengan jarak yang lumayan jauh 46 km kok masih telaten sampai sekarang. Ya karena saya aja nyaman di sana dengan teman-temannya, dengan anak-anaknya, dengan warga sekitarnya, seperti itu. Momen sedih ketika untuk kuliah itu mas. Kuliah kan meskipun di Bojonegoro nggak ada biaya hidup, tapi kan harus bayar kayak SPP, beli buku paket lah. Lebih ke nyari ekonomi itu. Momen yang saya perjuangkan dulu. Jadi saya meskipun sekarang sudah alhamdulillah sudah lulus profesi guru SPDGR. Itu dari TK sampai SPDGR nggak pernah ikut wisuda. Bukannya nggak mau, tapi nggak punya biaya untuk mengikuti itu. Jadi dulu saya masih ingat kalau SMK kan memang nggak ada wisudanya dulu, zaman saya. Ketika kuliah, kebetulan kampus saya sini kan ikut Surabaya, jadi wisudanya harus di Surabaya. Biayanya kalau nggak salah 1.800.000 waktu itu. Saya memilih nggak ikut, dan mending memakai 1.800.000 itu untuk memutar bisnis saya, seperti itu. Pernah di tahap itu. Jadi bisnis itu pasti rugi mas, rugi itu pasti. Untung adalah bonusnya.
Seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, kita harus siap rugi dulu sebelum kita siap untung. Seperti itu. Awalnya saya terjun ke dunia bisnis itu gara-gara terpaksa itu, Mas. Sudah 2 kali ikut CPNS, tapi belum diterima, akhirnya banting setir ke dunia bisnis itu. Awal mulanya seperti itu. Kemudian kok malah alhamdulillah cita-cita yang tidak pernah kuimpikan selama ini malah membawaku sejauh ini dalam bisnis. Yang membuat saya kuat, saya dari kecil sudah terbiasa hidup susah, Mas. Jadi bahkan dulu zaman saya masih sekolah pun, saya juga jualan pulsa di sekolah-sekolah gitu. Pulsa itu padahal untungnya nggak ada 1.000, tapi ruginya bisa 10.000 gitu. Jadi dari awal aku juga suka jualan itu awalnya. Dulu kan cita-cita saya itu hanya bisa untuk menghidupi keluarga saya sendiri, Mas. Misalnya sehari dapat segini, sudah cukup buat makan satu keluarga, sudah cukup, alhamdulillah gitu. Tapi sekarang kan saya harus memikirkan 25 keluarga yang ikut saya. Jadi karyawan-karyawan saya kan sekarang alhamdulillah ada 25. Itu saya juga pikirkan, kalau dulu saya mikir realistis, satu keluarga saja dulu saya mikirnya mati-matian. Alhamdulillah sekarang sudah dipasrai 25 keluarga. Alhamdulillah tercukupi, bisa tercukupi semua gitu. Jadi dulu waktu aku habis ngajar kan nggak langsung pulang ke rumah, Mas. Langsung ke tempat kerja kedua, yaitu di toko dan di konveksi. Ketika di konveksi itu saya nggak beli makan di luar. Saya dari pagi sudah dibekali nenek saya kayak bungkusan nasi gitu. Lauknya setiap hari ya itu aja. Saya masih ingat nasi, sambal, kering tempe sama ceplok telur. Setiap hari saya makan itu. Ketika siang hari itu sampai hafal. Teman-teman saya sampai hafal kalau menu makan siang favorit saya itu gitu. Mungkin teman-teman saya tahunya kan hidupku sudah enak gitu. Tapi kan mereka nggak ngerti perjuangan dari, bahkan sampai sekarang pun masih berjuang. Kalau dulu jam 6 pagi sampai malam pikiran dan fisik, mungkin sekarang tinggal pikiran aja yang masih bekerja. Bahkan kalau malam itu kadang dikomplain istri saya, Mas. Kalau malam sama hari Minggu itu kan pengennya untuk hari keluarga gitu. Tapi kan kalau bisnis nggak bisa kayak gitu. Malam kadang masih ada konsumen, harus terima telepon dan lain-lain. Minggu pun kadang saya masih ikut lembur, ngawasi anak-anak, deadline, ngamanin deadline gitu. Nah itu sering dikomplain seputar itu sama istriku. Bekerja terus gitu. Ya itu lagi, kalau di bisnis kan yang paling saya pegang utama adalah komitmen. Komitmen itu maksudnya ketika kita janji sama klien, misalnya pesan hari ini bisa jadi 1 minggu. Ketika saya sudah bilang bisa, bagaimanapun caranya aku harus nempatin itu. Nah, kadang di tengah jalan kan ada kendala seperti hujan, listrik mati dan lain-lain, nggak bisa produksi, otomatis deadline molor. Itu harus dilembur pakai malam hari atau di hari libur gitu. Itu yang saya utamakan. Mungkin yang bergerak di bisnis seperti saya, konveksi ini yang di Bojonegoro banyak, ada puluhan. Tapi yang on time bisa dihitung jari lah. Dan insya Allah di tempatku ini salah satunya. Seperti itu. Ketika dalam bisnis itu jangan pernah menipu. Jangan pernah menipu dalam bisnis maupun kehidupan. Sebuah bisnis tidak akan bisa berjalan lama yang dilakukan dengan cara menipu gitu. Jadi selama ini saya berusaha untuk jujur kepada konsumen, mulai dari spesifikasi dan lain-lain, itu saya jelaskan semua di awal. Jadi ketika sudah jadi nanti sesuai dengan apa yang saya omongkan di awal itu. Termasuk ya deadline tadi. Harus jujur di awal, kalau misalnya bisa menyelesaikan di tanggal tersebut ya kita bilang bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Untuk meminimalisir kekecewaan dari konsumen. Jadi saran saya untuk
anak-anak muda adalah tetaplah konsisten. Konsistensi adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh semua orang, Mas. Banyak orang gagal itu bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu cepat menyerah saat hasilnya belum terlihat. Jadi maksudnya itu, pohon itu mulai dilirik ketika dia berbuah, bukan ketika dia tumbuh atau berproses. Jadi saya mulai terjun membranding konveksi kan 2017, Mas. Tapi 2021 itu saya sudah benar-benar mempunyai rumah produksi sendiri tahun 2021. Jadi ketika saya mulai bisnis sampai sekarang itu kan kayak cash flow keluar masuk kan saya catati semua. Kalau dihitung-hitung ketipu itu hampir 3 digit lah. 3 digit. Satu mobil. Tapi kembali lagi, kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti akan membantu kita melalui jalan yang lain. Ketipu di sini, insya Allah dapat ganti yang lebih baik di tempat yang lain. Dan alhamdulillah kok itu terbukti, sudah diganti dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Kalau sama teman kan kadang aku bukan hanya teman aja ya, sama orang yang sudah kenal pun, misalnya pesen dibawa dulu nggak apa-apa, nanti sampai rumah baru transfer kayak gitu. Nah, ternyata banyak juga yang tidak menepati janjinya gitu. Nah itu kalau di total semuanya itu 3 digitan. Iya. Titik cerah sekitar tahun 2021, Mas, ketika saya memutuskan untuk mengambil mesin produksi sendiri. Dulunya kan saya masih maklun ke teman gitu. Berhubung konsumenku banyak, temanku udah overload, nggak mampu menampung orderanku. Jadi bagaimanapun aku harus punya mesin sendiri untuk produksi, untuk mengamankan deadline itu. Soalnya ketika konsumen sudah kecewa, deadline meleset, itu bisa dipastikan akan pindah ke lain hati. Seperti itu. Intinya jujur itulah, Mas. Kita jujur nyampein presentasi kita ke calon investor, sehingga membuat investor itu tertarik dengan bisnis kita. Seperti itu. Jadi dulu sama investor itu seingat saya dikasih modal, Mas. Tapi nggak seluruhnya, cuman 50%. 50% dari jumlah total. Misalnya harga mesin dulu kan sekitar 125, saya cuma dikasih 50 juta untuk DP. Yang 50% kan nanti saya bisa deal-dealan lagi sama PT-nya untuk tempo berapa bulan tanpa bunga juga, seperti itu per bulannya. Jadi untuk nyicil ke PT-nya itu saya menggunakan omset, kan saya sudah produksi ini, sudah punya pasar, setiap hari sudah produksi, omsetnya itu saya sisihkan untuk nyicil ke PT-nya itu. Alhamdulillah sudah lunas. Jadi dulu baru punya 2021 itu saya ingat baru punya 1 mesin. Alhamdulillah di tahun 2025 ini kami sudah punya sekitar 4 mesin, Mas. 4 mesin. Setiap hari produksi semua. Untuk kapasitas produksi 1 mesin itu bisa memproduksi sekitar 100 jersey. Jadi untuk sehari kita bisa sampai 400 jersey. Sehari 400 jersey untuk jersey lengan pendek. Harapannya untuk bisnis konveksi armori ini ya semakin berkembang sehingga bisa memperkerjakan teman-teman yang ada di Bojonegoro ini. Bisa bermanfaat lah, Mas, untuk orang sekitar, itu tujuan utamanya. Untuk harapan saya sendiri, selain di Bojonegoro, pengennya armori itu bisa ekspansi ke luar kota. Itu yang dekat-dekat dulu lah, kayak mungkin Tuban atau Cepu atau Nganjuk atau mana gitu, biar bisa mengembangkan sayapnya.
Untuk keunggulan di Armory sendiri, yang paling kita tonjolkan adalah deadline, Mas. Jadi di Armory itu ada paket ekspres, yaitu pesan hari ini, besok diproduksi, lusa sudah jadi. Jadi 3 hari itu. Itu mungkin yang nggak dipunyai oleh vendor-vendor lain ya. Jadi ketika ada konsumen yang datang untuk pesan baju untuk event gitu, kita ada paket ekspres yang berarti pesan hari ini, besok diproduksi, lusa sudah jadi. Jadi nggak perlu waktu lama untuk menunggu pesanannya sudah jadi itu. Tujuan kita di situ bukan semata-mata untuk mencari untung lebih banyak, itu bukan, Mas, tapi membantu teman-teman yang dikejar deadline kegiatan. Soalnya saya dulu juga pernah ngalamin seperti itu. Ketika sekolah mau ada kelas meeting, pesan baju dipakai 1 minggu, nggak ada 1 minggu, nggak konveksi kan nggak ada yang bisa. Nah, terinspirasi dari situ, akhirnya saya membuat paket ekspres itu yang tidak membutuhkan waktu lama, bisa menjadikan pesanan dari customer. Kesuksesan bisnis saya ini kan tidak luput dari doa juga dari istri saya, Mas. Jadi kebetulan nih, ini baru saya buka di sini, saya mendapatkan istri ini dari konveksi juga. Jadi dulu istriku adalah customerku. Terus pesen di Armory, akhirnya setelah itu berlanjut komunikasi sampai sekarang menjadi istriku itu. Ya, itu setiap hari juga memberikan dukungan, penyemangat gitu. Jadi makna titik cerah bagi saya, Mas, ya. Hidup tak selalu terang, tapi akan selalu ada titik cerah bagi mereka yang bersabar dan terus percaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.